Nabi pun Nabi tapi sikin dua. Nah ganta haga bobala cuti lain hak sembrana terhadap disai rame pakatim saya mulia. Tiongkon laman beti kisalah ngalimpura. Lain ki pandai ngice ngingok kon ham jejama dang pai kutima bangi singan ham buka kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini membeli minyak memakai sendal jepit. Yang datang banyak, yang menjawab baru sedikit. Kamu lalu ya. Saya kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu itu ada di dalam kitab. Kalau begitu baru mantap. Bismillah ayat pertama termasuk dalam suratul Fatihah. Izinkanlah Syekh Mu'in berbicara untuk menyampaikan tausiah agama. Oke. Ini agak gaul sedikit. Ini agak gaul sedikit, tapi bukan gaul beneran ya. Kalau gaul beneran ini bukan syekh namanya. Setan. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Ittaqillaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakumul yaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Likulli ummatin ajalun. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumatun. Tadkhulu kuburuha bizulubikal jibal wa takhruju minal kubur qad ghafira laha bil istighfaril ahyatil amwat. Sadaqallahul azim. Kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kami muliakan Bapak Kepala Desa Sukabaru ya. Yang baru ini ya. Bukan yang lama ya. Kalau yang lama itu yaitu soulmate saya. Yang kami muliakan Bapak Pengulu, Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ahli cerdik pandai. Wabil khusus keluarga besar daripada almarhum Bapak Aka Yusuf bin Mandok ya, kalau nggak salah ya. Di dalam kesempatan ini mari kita sama-sama. Nah, ini agak berdiri. Saya ini maklumlah sudah tua ini, ya. Uban telah bertabur ya, gigi sudah banyak gugur, penglihatan ini sudah banyak yang kendur ya. Nah ini kadang-kadang ini makan nasi bubur ya, dan ngomong sudah banyak ngelantur ya. Nah oleh karena itu kita banyak bersyukur sebelum kita masuk kubur. Ini sudah tua ini, tapi tualah Pak Aka Yusuf ya, Pak Yusuf 85 tahun. Sedangkan saya ini baru 76 tahun ya. Tapi kayaknya seperti umur 37. Kayaknya ya. Alhamdulillah. Segala puja dan puji kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kepadanya kita menyembah. Dan kepadanya pula kita mohon pertolongan. Dikarenakan kita ini bapak-bapak, ibu-ibu adalah sebagai hamba Allah yang telah diciptakan oleh Allah. Setelah diciptakan oleh Allah, kita ini diletakkan di bumi Allah. Dan segala gerak-gerik kita ini diketahui oleh Allah.
Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kita ini dipelihara oleh Allah. Semua kebutuhan kita ini dicukupi oleh Allah. Oleh karena itu harus bersyukur kepada Allah. Dengan cara tidak lain melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah kita mengajak orang. Nah, untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, agar supaya kita ini mendapat keriduan Allah, supaya kita ini terlepas dari azabnya Allah, terhindar daripada siksaan Allah, dan ketika akhir hayat kita ini bisa menyebutkan kalimah la ilaha illallah, akhirnya masuk surganya Allah, khusus bagi orang yang beriman kepada Allah. Dan dari lubuk hati yang paling dalam kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa syariat Islam, pembawa rahmat bagi sekalian alam. Beliau adalah pemimpin umat, juga pemberi syafaat yang tak pernah berkhianat, yang selalu adil dan amanat, yang senantiasa memberikan nasihat agar kita hidup selamat dari dunia sampai Allahu Akbar. Ini ya. Dan kita semuanya pada detik, saat, dan malam ini, kita semuanya telah dibantu oleh Allah, telah ditolong oleh Allah. Dengan dimudahkannya kita melangkahkan kaki, mengayunkan kedua untuk hadir pada malam ke-7 atas berpulangnya ke rahmatullah baitu almarhum Bapak Aka Yusuf bin Mandok. Nah, jadi malam ini kita bertakziah. Mengapa kita lakukan takziah ini? Oleh karena ini perintah Rasul. Rasul yang merintahkan, ya ada ya. Maka kita datang dari beberapa dusun, ya, Suka Baru ini dan beberapa desa sekitarnya. Datang oleh karena kita mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa iza mata fa'atba'ahu. Kata Rasulullah, apabila ada yang meninggal, maka ikutilah, iringilah, datangilah, takziahilah, bantulah. Ya? Maka kita datang. Ya? Ini Bapak sekalian. Untuk sama-sama kita ketahui, kita ulang. Kita sudah tahu semua Pak. Tapi ya sebaiknya kita ulang. Supaya masuk ke dalam hati dan menjadi hakikat. Dan akhirnya menjadi sifat orang yang beriman. Ya. Nah, jadi takziah ini yang perlu kita perhatikan di dalam kita bertakziah ini ada 4 hal. Nah, ini kan, ini nggak lama nih, ya. Nah, lebih kurang 3 jam, tak berapa nanti lebihnya, mohon maaf. Ya, kurang lebih lah, ya. Nah, ada 4 hal di dalam kita bertakziah ini yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari, yang harus kita amalkan, dan akhirnya harus kita sampai. Adapun ke-4 hal tersebut, yang pertama dan utama, begitu almarhum ini mengembuskan napas yang terakhir, kita bagi orang yang hidup ini telah melaksanakan kewajiban yang merupakan fardu kifayah. Ya. Di antaranya ada yang memandikannya, ada pula yang mengkafaninya, ada pula yang mensolatkannya, ada pula yang menghantarkan ke peristirahatan yang terakhir. Nah, ke-4-4-nya ini setelah kita laksanakan, ya, mudah-mudahan sesuai dengan syariat agama Islam, ya, agar supaya almarhumah ini apabila kita selesaikan menurut syariat Islam, maka almarhum akan suci lahir dan batin, dan mudah beliau ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang melaksanakan ini, enggak tanggung-tanggung, akan mendapat ganjaran dan pahala, ya. Apalagi kalau kita sampai mengantar ke tempat peristirahatan yang terakhir, akan mendapat 2 qirat. Wah, 1 qirat itu sebesar gunung Uhud, berarti 2 gunung Uhud. Ini yang pertama. Ini setelah kita laksanakan. Adapun yang kedua,
Di dalam kita bertakziah ini, kita mulai malam pertama sampai ke malam ini. Kita telah mengadakan syafaat pramalan. Dengan membacakan silsilah yang ditujukan kepada almarhum Aka Yusuf bin Mandok. Ya, diiringi dengan baca yasin, tahlil, tasbih, dan diiringi dengan doa. Kesemuanya itu tujuan sama. Gegau-gau, semegi saja, sewakene, podo mau. Tujuannya itu gak ada lain sama. Kita mohon kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya almarhum Aka Yusuf bin Mandok ini yang pertama diterima amal ibadahnya, diampuni semua kesalahan, kekeliruan, kealpaan yang besar, yang kecil, sengaja maupun tidak, yang nampak maupun yang tersembunyi, dan dilapangkan kuburnya dan dibebaskan dari segala macam bentuk azab kuburnya. Dan terakhir, kita mohon kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, semoga almarhum ini diterima di sisi Allah di surga Adana, ya. Dan begitu pula kepada keluarganya, anak beliau, menantu beliau, cucu dan kaum kerabat beliau. Semoga dengan musibah ini Allah akan memberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran di dalam menghadapi musibah ini atas kepulangan almarhum di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ya? Ini sampai malam ini. Nanti diselingi dengan ceramah dulu, ya. Makanya ceramah ini nggak lama, ya. Tapi kalau tahlil dulu agak lama. Saya paham. Saya paham. Nggak bodoh-bodoh amat, ya. Berhubung ini diselingi dengan ceramah, lebih kurang ya 3/4 jam. Nah, nanti berapa lebihnya, ya. Nah, yang kedua, kita bertakziah ini, arti takziah itu menghibur. Cuman hiburan ini bukan seperti walimatul arus, walimahitan. Kalau walimatul arus, itu ngundang organ, ya. Menimbang kita ngundang yaitu gitar, oke, gambus, hilah hembala, ya. Tapi kalau takziah ini enggak. Kita menghiburnya dengan cara kita memberikan bantuan berupa material, moral dan spiritual. Ya. Nah, sekarang ini kita memberikan untuk meringankan beban daripada keluarga besar ahli musibah. Nah, sekarang ini memberikan spiritual, arti nasihat. Makanya ngundang semoin yang sudah tua bangkai, ya. Ngundang saya ini oleh kenapa? Untuk memberikan nasihat. Agar supaya keluarga besar daripada sahibul musibah ini di dalam menghadapi musibah ini hendaknya bersabar, ikhlas dan ridho atas kepulangan almarhum dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Ini dikenakan kita menyadari bahwasanya kita ini tinggal nunggu waktu. Dan waktunya ini enggak sama. Ada suatu tua bangka seperti saya ini nampaknya belum juga deh. Entah mungkin 11 tahun, 15 tahun lagi, ya. Wah, mati ini enggak ada orang yang mau. Serahkan saya lagi enggak mau dulu, ada ya. Cuman perkara mati ini saya terus terang dengan bapak-bapak. Saya enggak mau buru-buru, Pak. Tapi kalau ada bapak-bapak di bawah saya ini mau nempong saya, enggak usah datang kepala saja, lajulah. Kalau soal kematian ini enggak usah takut, Pak. Nah, ini sudah ditentukan oleh Allah. Maka la nafsin antamuta illa biiznah fi kitabim muajjalah. Seseorang itu tidak akan mati kecuali atas izin Allah yang telah ditentukan oleh Allah dalam zaman azali. Nah, gak usah takut kalau sudah mati. Banyak orang tumbul mobil nggak mati, ya. Di Palas itu ada, di baru-baru ini ada orang yang bunuh diri, tapi nyatanya putus talinya, tapi anunya pahayanya sampai sekarang gini. Nggak mati, ya. Walaupun kemauannya mati, Allah belum mengizinkan. Nah, ini. Nah, sebab kalau soal kematian ini, ya, nah ini. Tapi kalau sudah datang masanya, wah,
Enggak ada bisa orang yang menghalanginya. Likulli ummatin ajalun. Setiap yang bernyawa pasti akan berakhir. Dikarenakan Allah menciptakan makhluk yang namanya ajal. Apabila ajal sudah datang, tidak bisa mundur walaupun sedetik dan tidak bisa maju walaupun semenit. Nah, pengertian ayat ini adalah bahwasanya kematian itu ketentuan Allah. Akan berlaku bagi siapa saja. Tanpa pandang bulu. Baik pejabat ataupun rakyat biasa. Baik orang kaya maupun orang miskin. Baik ulama, kiai, ustadz maupun orang awam. Baik penduduk kota maupun penduduk desa. Enggak pandang bulu. Kalau sudah sampai masanya. Apa kata Hasan Aswa? Yang orang dari Kedondong, segata Hasan Aswa. Ingat kena di nana. Ingat kena di nana. Mati pandai gaji. Uhikam di dunia. Uhikam di dunia. Maung nungga mati. Uhikam di dunia. Uhikam di dunia. Maung nungga mati. Maung nungga mati. Enggak enak kalau teng-teng-teng. Ini bukan walimatul arus, sudah ya. Tapi kalau ingin sudah. Wikam di dunia. Wikam di dunia puagi mau nungga mati. Mau nungga mati. Tentang. Kalau memang mau udah ya. Supaya multi kompet paripurna dan eran. Nah, jadi kematian ini adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Tidak ada orang yang bisa menghindari kematian ini, walaupun dia sudah berusaha menghindarinya. Tapi sayang, di balik sayang, banyak orang yang melalaikan kematian seolah kematian tidak akan terjadi pada dirinya sendiri. Sehingga ia berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, kesempatan hidup ini tidak dipergunakan untuk beriman dan beramal saleh. Bahkan sebaliknya, kesempatan hidup ini diwarnai dengan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di zaman modern yang serba canggih ini. Dengan pesatnya lajunya arus globalisasi informasi dan teknologi di tengah-tengah masyarakat ini. Kita lihat di setiap keadaan dan suasana. Dengan merajalelanya kemaksiatan, kemungkaran di tengah-tengah masyarakat ini. Ada yang begal, ada yang nyopet, ada yang main togel. Di tengah-tengah masyarakat kita lihat setiap suasana dengan merajalela kemaksiatan, korupsi dan nepotisme sudah menjadi sarapan pagi. Pornografi dan tawuran itu sudah semakin bertambah banyak. Belum lagi pelanggaran hukum yang berbentuk perampokan, pembunuhan dan pemerkosaan itu sudah terjadi di mana-mana. Sampai ke masalah hancurnya akhlak dan moral generasi muda lantaran terbius dengan narkoba. Ini sudah merata di mana, di desa, di kota, pinggir laut, atau pucuk gunung. Hal ini tidak lain menyebabkan kegelisahan dan keresahan, ketakutan di masyarakat. Hal ini mengakibatkan berubahnya dari nikmat menjadi laknat. Hal ini mengakibatkan berubah dari aman tentram menjadi suatu yang mencengkam. Untuk mengatasi kemaksiatan dan kemungkaran di tengah-tengah masyarakat ini tidak ada lain. Hanya ada satu cara saja, dan cara ini tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Bagaimana caranya? Tidak lain. Kita ini beriman dan beramal saleh. Tidak lain kita ini beriman dan beramal
soleh. Itu untuk meredam kemaksiatan. Tanpa itu jangan diharap, jangan bermimpi kita ini akan menjadi tentram. Ini Pak. Nah oleh itu ya, ini adalah yang ketiga. Nah yang keempat adalah ini memberi masukan kepada keluarga besar daripada Sohibul Musibah. Ya. Di dalam menghadapi musibah ini, jangan sekali-kali kita ini apa? Nah meratap. Nah, iya kan? Nah meratap. Nah jangan sekali-kali. Kalau soal nangis ya silakan. Itu fitrah ya. Mata ini gunanya hanya dua fungsi. Di samping untuk melihat, kedua untuk menangis. Lajulah ya. Ini kan. Nah, ya yang dilarang itu tidak lain. Jangan sampai meratap. Kalau soal menangis mau 3 hari 3 asal tahan, laju. Enggak dosa enggak itu. Siapa yang katakan dosa? Tidak. Nah, memanfaatkan mata ada ya. Tapi yang nggak boleh itu adalah berkeluh kesah dan meratap. Kalau sampai kita mendapat musibah, kita berkeluh kesah dan meratap, kita akan mendapat sanksi yang berat dari Rasulullah. Nah, apa sanksinya? Laisa minna man trabal du bijadul wa da'wa bid'awatil jahiliyah. Laisa minna. Bukan golonganku. Golongan siapa sih? Mungkin golongan setan. Tidak ya? Nah, enak kalau golongan syekh. Kebablasan golongan syekh. Laisa minna man drabal hudud wa saqal juyub wa da'wa bid'awatil jahiliyah. Ini kalau bicara masalah Quran harus jelas, tidak ya? Nah, jangan ngambang, ada ya? Bukan golonganku. Orang yang mendapat musibah yaitu menampar-nampar pipinya, merobek-robek saku bajunya, dan mengeluh dan meratap seperti keluhan orang-orang jahiliyah. Wah, sanksinya berat. Tidak diakui oleh Rasul sebagai umatnya, tidak diakui oleh Rasul sebagai pengikutnya, apalagi akan mendapat syafaatnya. Dan Rasulullah melaknat. La'ana Rasulullah an-nahiyatul mustami'ah. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berkeluh kesah dan meratap. Dan orang-orang yang mendengar keluhan dan ratapan tapi nggak ditegur. Sama Zaid. Kongsi. Mengapa ditujukan kepada wanita? Wanita ini lemah. Senjatanya yang nangis. Terbukti sejak saya keluar 40 hari ya, nggak ada kabar. Begitu pulang nangis. Nah, nangisnya itu berarti masih penuh lagi. Disangkanya saya ini sudah almarhum. Begitu lihat saya, ya Allah, itu senjata wanita. Setelah mendapat nikmat lagi nangis, apalagi mendapat musibah. Nah, tapi kalau soal nangis silakan. Ya. Nah, asal tidak berkeluh kesah dan meratap. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berkeluh kesah dan meratap. Dan orang-orang yang mendengar keluh kesah dan meratap, tegur. Jangan laju dia. Ikut lagi nangis. Nah, waduh, ditegur. Ya. Apabila kita bertaksiah ini melakukan keempat hal tersebut, maka apa kata Rasulullah? Man azza musibah falahu mislu ajri. Ya Allah. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang mendapat musibah, maka orang tersebut akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang mendapat musibah apabila ia sabar, ikhlas dan ridho. Nah, berarti ganjaran kita ini besar, Pak. Sama dengan orang yang mendapat apabila ia sabar, ikhlas dan ridho. Kalau begitu, apa ganjaran orang yang mendapat musibah apabila ia sabar, ikhlas dan ridho? Ini dijawab dengan hadis qudsi. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Oh, tingkatan ini tinggi, Pak. Al-Quran hadis qudsi, hadis biasa. Jangan dianggap remeh hadis qudsi. Saya bacakan.
Ma li abdil mu'min idza qabit safihahu min al jannah summa stasabahu ilal jannah. Ma li abdil mu'min idza qabitu safihahu min ahli dunya. Tidak ada balasan yang setimpal, yang layak, yang akan kuberikan kepada hambaku yang beriman apabila aku ambil keluarganya, bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya, ada anaknya, menantu. Nah, yang disintainya sumasta sabahu, kemudian ia sabar, ikhlas dan ridho atas ketentuan Allah tersebut, ilal jannah. Ganjarannya balasnya enggak ketulungan. Bukan harta benda, bukan emas perak, ratna, intan belir ratna, melikan bulu jabatan, pakat dan kedua. Lebih dah, itu belum seberapa. Apa balasannya? Ilal jannah. Sudah pernah Pak Haji melihat surga? Allah. Jangankan Pak Haji, saya Mu'in lagi belum pernah. Cuman surga itu gantah hadu ngedor. Nah, surga itu sekarang sudah ada. Wa addalahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha. Telah kami sediakan. Telah kami sediakan, berarti sudah ada. Ya. Tapi kalau akan kami sediakan, berarti belum. Lah. Wa addalahum, telah kami sediakan surga itu. Dan di bawahnya mengalir bapak sungai. Semua kenikmatan sudah dikumpulkan di sana. Istananya terbuat dari emas. Singgasananya dari intan berliat. Semua kenikmatan kumpul. Sudah dikumpulkan oleh Allah di sana. Mau apa saja. Ini. Dan neraka sekarang ini apinya sudah dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, neraka itu apinya sudah dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya khusus untuk manusia. Bukan untuk kambing. Bukan untuk kebo. Khusus untuk manusia. Surga itu uiddat lil muttaqin wal mu'minin wal muslim. Surga itu adalah untuk orang yang takwa, orang yang beriman. Dengan iman yang benar, yakin yang sempurna, iman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berpasrah diri. Sedangkan neraka itu uiddat lil kafirin wal musyrikin wal munafiqin. Di sini enggak ada. Saya lihat di kacamata saya enggak ada yang akan masuk sini. Ini rombongan orang kafir. Orang musyrik, orang munafik. Nah, nah ini supaya jelas, tidak ya? Supaya jelas. Nah, sebab gini Pak, jangan sama dengan orang kedondong. Saya ceramah di sana, ya. Kalau saya ini ya, untuk Lampung ini sudah ngedar Pak ya, dari wai kanan sampai wai kiri. Siapa yang kenal dengan Syekh Mu'in? Cuma 3 orang yang tidak kenal dengan Syekh Mu'in ini. Pertama, orang sudah mati. Kedua, orang gila. Ketiga, orang barulah. Coba bapak kan sudah kenal. Coba nunjuk yang kenal. Kalau nggak kenal, kebengatan. Pak ya. Ini nasihat khusus untuk keluarga besar daripada sahibul musibah. Pada suatu saat Rasulullah sedang memberikan tausiah di Masjid Madinah kepada para sahabat. Ya. Pada suatu saat. Sudah berapa menit ini? Rapat. Berarti setengah jam lagi. Di saat Rasulullah sedang memberikan wejangan agama, siraman rohani, tausiah kepada para sahabat di Masjid Madinah, sekonyong-konyong, garis miring, sekonyong-konyong itu apa? Setiba-tiba datanglah beberapa orang dari Buna Sulaim. Ujuk-ujuk.
Datanglah beberapa orang dari Bani Sulaim. Nah, kampung Bani Sulaim ini nggak jauh dari Madinah, lebih kurang 30 kilo. Nah, ya saya ini sudah 3 kali sana. Walaupun muka nggak lurus, nggak rata ini ya, sudah 3 kali Pak. Ya, nah ini sudah paham. Jangankan jalan-jalan, randa-randa orang Madinah itu sudah tahu. So ada datanya, itu dah. Nah, nama sudah 3 kali, Pak. Iya, ada. Nah, setelah Rasulullah memberikan wasiat agama, berdirilah salah seorang dari Bani Sulaim. Oh, berani nih Anden. Kemudian namanya Abdul Mukmin. Abdul Mukmin. Makanya kalau ada anak itu namakan pangkal Abdul, ya. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, ya. Abdul Mu'in, ada ya. Nah, wah bertanya dia kepada Rasulullah. Ya Rasul, wah tangannya angkat pula. Orang berani ya, namanya orang Madinah ya. Seperti saya ini turunan orang Arab. So, salah satu nenek saya itu ada orang Arab nengendi. Maka saya ini jangan main-main kamu. Keturunan Arab. Tapi Arab nengendi. Mulai tanya. Ya Rasul, hal baqiya min biri abi rumah ba'da mautihima. Ngerti Pak? Ngerti ya? Ya sudah nggak usah terjemahkan. Kalau aku tahu suka baru ini gudang ulama, aku tahu. Ini hadis Nabi agak sulit ini tertis semua. Tapi nggak apa-apa kalau terjemahkan ya. Ya Rasul, masih bisakah saya berbakti kepada kedua orang tua saya, sedangkan kedua orang tua saya sudah meninggal? Apa jawab Rasul? Qala na'am. Dijawab oleh Rasulullah, qala na'am. Ya, masih bisa. Kaget dia. Disangkanya kalau orang tua sudah meninggal nggak bisa lagi berbuat baik. Cuman caranya ini yang berbeda. Kalau dia masih hidup, api peketok mau Pak. Agulai api, ya. Nah, api sop, kambing, apa sate, ya. Apa rendang padang, Jangan dikasih sayur kangkung genjer, ya. Nah ini, kalau dia rokok, beli jangan dikasih kedai kopi, ya. Gudang Arab Surya, nah ini atau Ji Samsu, ini saja. Kalau orang tua kita perempuan sudah meninggal, yang bapak belum, nak, apa? Ya, peketok ngajeng luar. Carikan. Nah, menyiksa ada ya. Nah, kalau dia mau kawin lagi, carikan. Cuman yang seimbang, ya. Tua sama tua, jangan muda. Wah, lebih susit lagi ya. Cari seimbang. Nah, ini kalau orang tua kita masih hidup. Nah, kalau sudah meninggal nggak berlaku lagi kedai kopi ya. Enggak, walaupun disodorkan. Tapi caranya lain. Sebagaimana jelaskan Rasul. Kalau na'am masih bisa. Upi Pak ya. Sepakat. Sekor Pak ya. Bismillah. Cuman caranya kalau dia sudah meninggal lain. Bagaimana caranya? Qala na'am as-salatu alaihima. Ai doa. Jangan sampai orang tua kita meninggal, kita nggak ikut sholat. Kalau bisa kita yang menjadi imamnya. Udah. Semua orang tua kita tahu dia itu. Lihat siapa yang jadi imam. Woi, waktu orang tua saya meninggal, woi, saya mau jadi imam. Tahu apa saya? Wah nggak payah bayar, kata aku mondokkan mau ini. Udah habis uang berkarung-karung, katanya.
Wah, tapi nyatanya memang betul-betul anak yang soleh dan memang betul bakti kepada orang. Itu nyatanya. Allahu Akbar. Dilihat oleh orang tua saya. Gak percaya? Matilah dulu kalau gak percaya. Ada. Dengar dan lihatnya. Siapa yang sholat, siapa yang anak-anaknya yang gak sholat, yang masih merokok di bawah jambu. Tahu dia. Kalau orang tua kita meninggal, anaknya tidak mengikut sholat, wah itu termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini apa? Amal kebajikan yang pertama yang harus dilakukan oleh anaknya, keturunannya, mensolatkannya. Dan solat itu adalah doa. Dan takbir yang ketiga itu Allah maghfirlahu, kalau laki-laki tidak ya. Ya Allah ampunilah segala dosa-dosanya. Apakah cukup hanya disolatkan saja? Tidak. Wal istighfar lahum. Nah setelah itu apa? Memohonkan ampunan kepada keduanya. Setelah sholat, ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu ajaran Rasul. Ya Allah ampunilah aku. Ampunilah kedua orang tuaku. Ya Allah. Kasihanlah mereka, ya Allah. Sebagaimana. Kalau bisa sampai nangis. Sebab Allah akan tersenyum Allah melihat nangis. Kalau tertawa, benci Allah. Nah, jangan. Ya Allah, ampunilah. Wah, apa dia? Ampunilah aku, ya Allah. Ampunilah kedua orang tuaku. Sayangilah mereka, ya Allah. Sebagaimana mereka menyayangi aku waktu masih kecil, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau nggak bisa lagi, Ica nangis. Hah? Nah ini, kalau bisa baca Quran, dibacakan Al-Quran. Saya sejak orang tua saya meninggal, ini bukannya bukannya kita ini sombong ya. Nah, sudah entah berapa ratus kali saya menghatamkan Al-Quran. Untuk kedua orang, walaupun sejuta kali, belum seimbang dengan jasa orang tua. Makanya saya bisa menjadi Syekh Mu'in di Kalianda ini. Perjuangan beliau. Ya. Nah, walaupun 1.100 semiliar kali kita menghatam Al-Quran, belum seimbang dengan jasa orang tua kita. Nah, jangan sampai begitu orang tua sudah sibuk dengan dunia, nggak lihat lagi. Nah, setelah sholat minimal baca Fatihah, ada ya? Nah, mohon keampun, ya Allah, ampunilah orang tua saya. Yang ketiga adalah wa infazu ahdima min ba'di mautima, dan melaksanakan wasiat keduanya. Berbeda keduanya berwasiat, makanya mafhum daripada hadis ini. Kalau kita mau mati jangan buru-buru. Kumpulkan dulu anak-anak kita, mantu-mantu kita, beri wasiat. Nah, wasiat ketika akan meninggal kesannya luar biasa. Hai anak-anakku, minimal setelah aku mati nanti, kamu jangan enggak ibadah, taat kepada Allah. Aku lakulah dengan dek-beradik. Jangan sampai ribut soal warisan segala macam. Ya, begitu juga kepada orang lain. Nah, berbaktilah. Menjadi kamu menjadi hamba Allah yang pandai dan paham seluk-beluk agama, yang hanya mengabdi kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi masyarakat, nusa bangsa dan agama. Dicatat, dikomputerkan itu kan wasiat itu. Bawa kepala desa, mana bapak kepala desa? Mana dia? Oh iya. Bawa ke kepala desa, Pak tolong cap nih Pak, biar beli Matara, ya. Nah, baru wasiat orang tua teringat. Nah, dia melaksanakan wasiat. Ketika orang tua saya akan meninggal dulu, dia dipalas. Ya. Begitu sakit saya bawa ke rumah sakit. Ada saya di Kelondong, di Pringsewu, di Bandar Lampung, cuma saya sendiri dipalas. Begitu beliau sudah sakarat, saya sendiri nunggu di rumah sakit. Kalau saya meninggal, kebenaran dia nikah di Palembasema itu ada 2 anaknya. Urus si adik-adik kau. Iya Pak.
Apalagi Pak? Enggak. Kalau ada, seandainya kata ada wasiatnya, maksud saya itu begini, maksud saya itu kan, kalau aku udah mati, kau kawin lagi. Wajib saya ya. Saya rekam ini wasiat ini ya. Sampaikan dengan istri saya, ini wasiat orang tua saya. Dia nggak bisa menghalang, ada ya. Nah, tapi nggak timbul wasiat itu. Berarti istri saya ini baik. Coba kalau istri saya nggak baik, pasti keluar wasiat ini. Tapi oleh karena istri saya itu, ya Allah, belum disuruh lah berangkat, belum dipinta lah ngenjuk. Makanya nggak mau dia bersiap lagi ya. Dalam hati janganlah kawin lagi ya. Tapi kalau dia sudah meninggal apa boleh? Sampai sekarang belum meninggal. Nah itu pula. Yang nomor 3, ya. Yang nomor 4, nah, allati tawassalu, allati silaturrahimi, allati la tusallu alaihima. Silaturrahimi. Jadi orang tua kita ini, Aka Yusuf bin Mandok ini ada pemilihnya, ada adik beradiknya, ada keponakannya, ada. Nah setelah almarhum meninggal, jangan sampai putus dengan keluarganya. Sambung lagi, lebih akrab lagi dibandingkan almarhum masih hidup. Kalau ada apa-apa panggil. Ya, kalau kita sedekah jadi ketua apa namanya? Ya ketua hajat. Noh, itu cara memuliakannya, ada ya. Kalau kita panen jambu, kasih jambu, beda ya. Nah itu cara memuliakan keluarganya. Nah itu kan, jangan sampai putus. Apabila kita putus hubungan kekeluargaan dari Pak Alman, kita termasuk orang yang durhaka pula, Pak. Ya? Kalau kita tidak mendoakannya, memohon ampun, termasuk dia enggak berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita tidak melaksanakan wasiat, kita termasuk orang yang tidak berbakti. Kalau kita memutuskan hubungan keluarganya, kita termasuk orang yang durhaka. Yang kelima, ikramu sadiqihima, dan memuliakan temannya. Pasti almarhum ada temannya. Dikit-dikit dia ngobrol dengan itu temannya, soulmate. Salah satu soulmate-nya. Ini soulmate ayah kau ini, Semuin. Nah, makanya mau baik dengan semua ini. Nah, kelima-lima ini adalah kewajiban bagi anak, menantu, cucu, kaum kerabat setelah orang tua kita meninggal dunia. Apabila kita melakukan kelima hal tersebut, maka kita termasuk anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Apabila orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah langsung ikuti juga. Allah akan ridho kepada seorang apabila orang tua ridho kepadanya. Ridho Allah biridhol walidain. Tapi apabila orang tua tidak ridho kepada kita, Allah lebih lagi tidak ridho kepada kita. Ini nasihat kepada keluarga besar daripada Sohibul Mu yang terakhir. Belum sampai ya? Ya seberapa terapa. Waktu tahlil, kan kita kan banyak kesibukan, ya dah ya. Nah untuk malam ini ya agak tunda dikit ya. Nah, sebab kedatangan Semuin nggak sembarangan. Ya, nggak sembarangan. Ya, itu apa? Ketentuan Allah datang kemari. Kalau Allah nggak menentukan, nggak akan datang kemari saya. Nggak akan minum spray saya. Ini terakhir. Untuk apa? Nasihat kepada semua kita. Kalau tadi keluarga, ya? Enggak lama lagi Pak, ya. 10 menit lagi.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah rahimah, wabil khusus keluarga besar daripada Sohibul Musibah. Hendaknya kita jangan lupa, selalu ingat dan yakin dengan seyakin-yakinnya, sadar dengan sesadar-sadarnya, kita resapi dan renungkan sedalam-dalam bahwa Allah mengirim kita ke dunia ini ada maksud dan tujuannya. Allah meletakkan kita di bumi ini, ada di daratan, ada di lautan, ini ada tujuannya. Pak Kades, ya? Pak Kades, ya. Teman saya juga. Kalau ada orang yang meninggal, sudahlah Pak Kades, berikan masukan, undang saya. Nah betul. Siapa yang menyampaikan informasi ini akan mendapat bonus. Tapi kalau kepala desa ini banyak, sudah banyak dana. Enggak perlu lagi bonus ya. Tapi selain daripada kepala desa, siapa yang menyampaikan ini dari dia, ya, saya diundang. Oleh karena dia, saya kasih bonus. Minimal pulsa. Ya melihat dulu, udah ya. Kalau 500, 50. Isi amplopnya. Kalau 250, selawe. Kalau 100, ya 10. Ya 10%. Ya nah ya. Namanya kerja sah. Nah. Saya juga tahu, udah ya. Bukan blow-on aman. Apa? Nah, jadi kita dikirim ke dunia ini ada tujuan. Bukan untuk melihat alam semesta, alam ya, keindahan alam semesta ini. Bukan hanya untuk merasakan nikmat yang dihamburkan di permukaan alam ini. Bukan. Kita dikirim oleh Allah. Jadi ada tujuannya. Ada maksudnya. Tidak lain untuk diuji. Untuk diuji. Sekarang ini kita sedang diuji, Pak. Keluarga besar daripada saya sedang diuji dengan musibah. Jadi, yang diuji ini apa? Bukan kemasyhuran, bukan kepandaian, bukan keperkasaan, bukan keahlian, bukan kehebatan, bukan. Itu enggak diuji. Enggak perlu bagi Allah. Yang diuji itu tidak lain hanya dua macam, iman dan amal. Apa Pak? Iman dan amal. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, pasti ia akan dicintai oleh, disenangi oleh, diridhoi oleh Allah, diberkati oleh Allah Subhanahu. Dia akan merasakan kesenangan yang selama-lamanya. Nah ini. Tapi sebaliknya barang siapa yang tidak beriman dan beramal salah, pasti akan dibenci oleh Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai oleh Allah. Dia akan merasakan kesengsaraan yang selama-lamanya. Orang yang lolos dalam ujian, orang yang bagaimana? Adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan peraturan hukum-hukum Allah. Tilka hududallah wa may yuti'illah wa rasulihi yudkhil jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha zalikal fawzul azim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan peraturan dan hukum-hukum Allah, yudkhilul jannah. Pasti. Yang mengatakan pasti ini Allah. Kalau aku mengatakan pasti belum tentu. Pasti orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Wah. Ya semua kenikmatan sudah dikumpulkan oleh Allah sana. Zalikal fawzul azim. Yang demikian itu adalah merupakan keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar. Gak ada yang nandingi lagi. Tapi barang siapa yang tidak mentaati Allah dan maksiat kepadanya, wa may ya'sillah wa rasulah ya ta'udullah yudkhilun nar khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Ada yang nama muhin sini? Enggak ada ya? Jangan.
Muhin itu orang yang hina. Muhin, bukan mu'in. Ini salah pula nanti kan. Muhin. Agak mirip. Hampir sama tapi nggak serupa. Barang siapa yang maksiat, ingkar pada perintah Allah dan Rasulnya, melanggar peraturannya, maka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka yang penuh dengan azab dan siksaan. Jangankan kita lagi malaikat ngeri dengan kehebatan azab dan siksaan. Malaikat ngeri. Wah, apalagi Pak Haji. Itu dari lolos sudah ya. Jadi orang yang lolos dalam ujian itu adalah orang yang apa? Meluangkan waktunya dengan mengorbankan diri, harta, jabatan, pangkat dan kedudukan untuk bela agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah, untuk mendakwakan agama Allah kepada semua umat. Nah, baru kita termasuk orang yang beruntung. Selain itu gagal total. Nah, orang yang lolos dalam ujian tidak lain orang yang mengamalkan ilmunya kayak Syekh Mu'in. Selama 36 tahun saya di Palas Haji. Hijrah dari Kedondong, ya. Pindah ke Palas Haji. Sampai sekarang saya mengamalkan ilmu saya dengan ngajar ngaji. Bukan pegawai saya. Bukan kepala desa. Mungkin kepala dosa. Nah ya, nah itu. Saya jadi guru ngaji 36 tahun. Makanya saya yang terkenal ulama tingkat pedusunan. Dusun Muara Batang Palas. Di Muara Batang itu nggak ada yang nandingi saya. Jadi kiai, inilah. Nah, di dusun itu Pak, nggak ada orang yang lebih hebat dari saya ini. Saya satu-satunya ulama yang tenar. Jadi orang yang lolos itu adalah mengamalkan ilmunya. Ya. Allah Subhanahu menciptakan dunia ini untuk manusia mendapatkan keperluan dan kebutuhan hidup. Hanya itu. Dunia ini diciptakan hanya untuk itu. Untuk manusia mendapatkan kebutuhan dan keperluan hidup. Sedangkan kebutuhan dan hanya 3 perkara. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Itu isi dunia. Enggak lain. Sedangkan kita diciptakan bukan untuk itu. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah bukan untuk itu. Tapi untuk akhirat. Agar supaya kita senang selama-lamanya. Itu tujuannya. Jangan kita kecoh dengan dunia. Dunia ini sifatnya setelah kita kumpulkan, kita meninggal dunia, kita tinggalkan. Makanan, minuman kita tinggalkan, pakaian, ya. Dari kopiah sampai ke sendal, motor, mobil, istri itu pakaian. Siapa nggak ada pakaian? Istri itu pakaian suami. Suami sering dipakai oleh istri. Sama pakai. Udahlah. Jangan lagi ustadz lagi dipakai. Apalagi bapak-bapak. Nah isi dunia itu. Nah jadi jangan terkecoh. Dunia ini setelah kita kumpulkan. Nah seperti almarhum Aka Yusuf bin Mandok. Rumah, sawah, ladang, semuanya setelah meninggal apa? Ditinggalkan. Enggak ada yang ikut. Ada. Kecuali kalau amalan semuanya ini dipergunakan untuk agama Allah. Baru diganti dengan amal ibadah. Beda ya? Nah itu. Nah jadi kalau akhirat ini lain Pak. Setelah kita kumpulkan, kita datangi. Ini bedanya dunia dengan sholat kita kumpulkan, puasa kita kumpulkan, zakat kita kumpulkan, ibadah haji kita kumpulkan. Setelah meninggal, kita datangi dan membantu kita. Nah itu Pak. Ya.
Nah, oleh karena itulah makanya ya dalam hal ini baiklah kita sama-sama agar supaya kita pergunakan hidup ini sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selagi badan bangi geloknya po usaha amuhe agangane makai pon hana juga. Ambagu babati semumpung lagi ngurah campoh jama saya kami dang lupa di agama. Walaupun sesibuk-sibuknya kita, apalagi mau pemilihan ini ya, pilihan sibuk, tapi jangan lupa dengan agama. Kalau waktu sholat berhenti, walaupun sedang rapat. Nah, jangan sampai kita terikut. Rapat sampai habis waktu zuhur masih rapat juga. Nah, agama ngayun beti dalam segala rupa. Kiaram dang dekane neraka hadu nangga. Apa arti nangga? Nunggu. Kalau kita makan yang haram nggak bertobat, wah pasti ditunggu oleh neraka. Potong saya punya leher. Kalau tidak terbukti. Ya, ini jaminannya. Sempurnanya mamuhe kerjakan waktu 5. Guai amai saya beti sinati yang agama. Ya. Nah. Soal itu yang agama. Anak mo nanti didik seluk belu agama. Ahakan saya beti angok ke narkoba. Kehiba dang dikane api lagi iki ganja nanti ham nungga sakit nyusul selama-lama. Ya pun. Rupanya sesuai dengan harapan daripada Sahibul Musibah, jangan terlalu durasinya ini nggak bisa lebih dari 3-4 jam. Silakan sampai. Saya taat. Kalau lebih, wah bahaya bagi saya. Paksa apa? Amplop dibuka lagi. Dikurangi sebab tidak sesuai dengan permin. Siapa saja, jangan pada kades ya. Kalau anak buahnya nggak nurut, nah, bukan keluar dipecat. Tidak ya? Nah, makanya saya taat dengan apa yang dimasukkan durasinya hanya sekian. Tidak ya? Kalau masih mau nanti. Kalau ada yang meninggal lagi. Ya pasti kalau soal meninggal, tidak ya? Nggak usah ngundang yang lain lah, ada ya? Udahlah, kalau aku ini susram. Setiap saya ceramah, boleh tanya untuk Lampung Selatan ini, ya, desa mana yang belum saya masuk? Tanya kepada yang undang. Ada saya berbicara masalah amplop? Tidak pernah. Waktu adik Dani ya ke rumah, beliau tanya, Pak berapa? Enggak usah berapa. Kalau ada kasih ke semua. Tapi dilihat dulu, kalau dia di jalan kaki 50.000. Kalau pakai sepeda 100. Kalau motor 2,5. Kalau saya mobil Vanter, ya biasa lah. Ya Pak Ye, cocok gak? Cocok. Cocok. Memang itu peraturannya, ada undang-undangnya. Ada peraturannya, jangan dianggap remeh. Ya. Nah jadi mudah-mudahan Pak sekalian ya, walaupun nggak lama, mudah-mudahan doa sepaat peramalan kita ini pasti dikabulkan oleh Allah. Saya katakan pasti. Mengapa saya katakan berani mengatakan pasti? Sebab kita ini bukan umat sembarangan. Saya bacakan tadi dalam Bara'atul Istidlal. Ummati ummatun marhumatun tadhulu kuburuha bizunubi kal jibal.
wa takhruju minal qubur qad hafiralaha bil istighfaril ahyatil amwat. Umatku ini, kata Rasulullah, bukan umat sembarangan. Dimuliakan oleh Allah, dihormati oleh malaikat, dihormati, dimuliakan oleh semua makhluk. Wah, semua makhluk hormat kepada umat Muhammad. Nah, kemuliaan ini, kata Rasulullah, apabila umatku ini masuk kubur dengan membawa dosa setinggi gunung. Kalau gunung itu Pak ya tinggi Pak ya. Tapi kalau bukit itu enggak. Apalagi kalau cunggung. Walaupun umat ini membawa dosa setinggi gunung. Gunung Himalaya, puncak Mount Everest. Saya sudah ke sana saya. Nah, sudah saya ke sana. Nah. Ke India saya sudah, ke Pakistan saya sudah, ke Bangladesh saya sudah. Nah, di lereng gunung Himalaya, maka saya bisa bicara masalah tingginya gunung Mount Everest. Sudah 12 negara saya datang. Bukannya omong bohong, enggak ya? Fakta. Nah, Pak. Walaupun umatku ini masuk kubur enggak sempat bertobat kepada Allah, buru-buru matinya. Enggak sempat bertobat. Jarang istighfar ya. Cuman dia termasuk umat Muhammad. Dipertahankan jiwanya, raganya, tidak mau berubah, beriman kepada Allah dan mengikuti sabdanya Rasulullah Sallallahu jadi umatnya. Umatku ini masuk kubur dengan membawa dosa setinggi gunung. Wa takhruju minal kubur qad hafiralaha bi istighfar ahyatil amwat. Ketika keluar dari kubur dalam keadaan dosa, aduh mak ngedok lagi. Dalam keadaan dosa tidak ada lagi. Apa sebab? Nah kalau kubur tanyakan dengan ulama ini. Makanya harus jelas nyebutkannya itu. Tidak? Nah ketika keluar dari kubur dalam keadaan dosa tidak ada lagi. Apa sebab? Qad ghafiralaha bil istighfaril ahyatil ampun. Dengan sebab permohonan ampunan bagi orang yang hidup terhadap orang yang sudah mati. Nah. Tapi Allah kabulkan ini. Baca dalam surat Al-Baqarah. Wa iza sa'alaka ibadi anni qad ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, katakanlah bahwasanya saya ini dekat. Semua yang minta aku kabulkan. Asal melaksanakan perintah aku dan menjauhi larangannya dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Cuma itu syaratnya. Minta kepada sholat enggak pernah. Sholat tapi percaya dengan dukun. Alah, musyrik. Mana akan dikabulkan orang sedemikian? Kalau kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan dan iman yang benar, yakin sempurna, enggak usah ragu-ragu, Allah akan kabulkan. Apalagi malam ini, lebih daripada 40 yang ada. Beberapa ulama. Dan ada pula dalam syekh. Nah, syekh ini enggak banyak, weh. Kiai Bukhari Jawad itu hanya kiai. Kiai Hopron, Hafiz Hopron kiai. Kiai Mersani Ustad. Tapi ini syekh. Syekh ini tahu Bapak-bapak. Kedudukannya di atas nyai. Di atas nyai. Ya. Nah, itu Pak sekalian ya. Makanya perlu ya. Kita apabila dia meninggal,
kita mengadakan syafaat. Tapi bukan syafaat saja. Kalau malam ketiga, sampai malam ketiga undang saya. Supaya lebih mantap. Kalau nojo sampai nojo undang. Ya. Udah. Catat saja. Saya tanya dengan siapa yang itu katanya. Pak Rezeki. Mana nomor HP-nya? Langsung. Sesuai dengan kemasukan. Ada ya? Ada ya? Nah, semoga syafaat ramalan kita ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadahnya. Diampuni kesalahannya. Dan dilapangkan kuburnya. Dan dibebaskan dari segala azab kuburnya. Dan terakhir ditempatkan di tempat yang layak di surga ini. Kalau ada di dalam saya menyampaikan kurang sesuai dengan adat istiadat sini, ya, saya mohon dengan tadaan 10 jari kiranya bapak-bapak, ibu-ibu, dan khusus keluarga besar daripada dapat memaklum dan memaafkannya. Masjid Nurul Pala, nggak usah teng-teng. Masjid Nurul Pala, Pekon Kubu Panglima, tang Kentuat Jawa salah. Cengkoknya ini yang jadi racunnya, cengkoknya itu. Coba yang ngaji itu ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Nah, yang jadi racunnya itu cengkoknya itu. Kentuat Jawa salah dek. Saya tua Pak. Bukan gandeng. Kentuat Jawa salah. Nyak kilo ngalimpuha. Nyak kilo ngalimpuha. Tang tentang. Masjid Palambapang, Masjid Palambapang, tentang Masjid Palambapang, Imam ni Haji Dullah, Imam ni Haji Dullah, tentang Ikam Jiaga Mulat, Ikam Jiaga Mulang, tang Kam Jiaga Mulang, Jama semoin ku tidang lupa, Jama semoin ku tidang lupa, Ikam Jiaga Mulang. Kami agamu lang jamaah. Gak usah disebutkan. Kalau disebutkan jatuh gengsi saya ini. Namanya Ustadz saya mata duitan. Nah, kalau saya ini urusan duit itu enggak seberapa saya. Nah, sekali lagi ya kita sama-sama baiklah ya. Untuk ini kepada kita semuanya, kita sama-sama ya untuk mempergunakan kesempatan hidup kita ini untuk beriman dan beramal saleh. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.